Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahro. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih 1 ibadah muamalah yang diampu oleh dosen Bapak Haji Didin Syafruddin SAG. Dalam video ini saya akan membahas mengenai prinsip pelaksanaan hukum muamalah. Poin pertama, pengertian muamalah. Muamalah adalah aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Interaksi antara manusia dengan manusia hubungannya horizontal. Nah, muamalah ini cangkupannya luas. Jadi dalam arti luas itu memang semua aturan yang berkaitan dengan interaksi dengan sesamanya, termasuk juga dengan urusan harta benda, transaksi jual beli, urusan nikah, hudud, jinayah, dan ahkam dauliyah dan sebagainya. Akan tetapi di sini para ulama menyempitkan makna muamalah sehingga yang dimaksud muamalah itu adalah hanya yang berkaitan dengan harta benda. Jadi hubungan manusia dengan sesama manusia yang kaitannya adalah pertukaran harta, transaksi jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan sebagainya. Dalam arti spesifiknya disebut dengan muamalah maliyah atau muamalah yang berkaitan dengan harta. Adapun kaidah karakteristik dalam muamalah itu, al-aslu fil muamalah al-hallu wal ibahah, bahwa hukum asal muamalah itu boleh dan halal. Semuanya boleh kecuali yang dilarang oleh wahyu. Jelas ada larangannya, jelas ada dalil yang mengharamkannya, baru bisa dikatakan haram. Tetapi kalau tidak ada dalil yang jelas, maka hukum asalnya adalah boleh kecuali yang diharamkan. Kedua, muamalah itu orientasi maslahat illatukum. Jadi ada alasan rasional di balik hukum-hukum dalam fikih muamalah. Contoh, kenapa sih riba haram? Kenapa sih judi haram? Kenapa menipu itu haram dalam jual beli? Nah, seperti itu. Itu ada alasan rasionalnya. Seperti tadi, kenapa judi haram? Misalnya alasannya karena akan menghindari kemalasan kerja, menghindari tindakan spekulasi, merugikan orang dan sebagainya. Terus kenapa sih gharar haram? Gharar itu kan ketidakjelasan dalam akad jual beli. Misal alasannya akan ada pihak yang merasa dirugikan, dapat menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Contoh lainnya misal dalam prinsip pelaksanaan ibadah. Ibadah itu kan sifatnya statis, tidak akan berubah. Nah, kalau muamalah itu kan selalu berkembang, di mana setiap zaman bisa jadi ada sesuatu yang tidak ditemukan di zaman sebelumnya. Misal, sekarang ada ojek online, ada ATM, ada bank, bahkan kita juga bisa beli barang melalui toko online. Nah, di zaman Nabi, ini semua tidak ada. Adapun muamalah itu, hadisnya pun terbatas. Sehingga yang ada adalah prinsip-prinsip umum, aturan-aturan yang sifatnya general, kaidah-kaidah umum yang harus diaplikasikan ke setiap muamalah yang ada di setiap zaman. Sehingga ini menuntut hukum ijtihad dari para ulama yang lebih banyak untuk menyimpulkan hukum dalam bidang fikih muamalah. Nah, adapun akhlak bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, bertamu ke rumah atau ke tempat orang lain. Kedua, membangun hubungan persaudaraan dengan sesama muslim. Ketiga, melaksanakan kewajiban sesuai kepada sosial kepada sesama muslim. 4, larangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kelima, mengucapkan perkataan yang baik kepada orang lain. Keenam, ada juga larangan berkhalwat bersama laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sekiranya tadi ada penjelasan yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.